Ya, Bapak-Bapak masih bersama saya, Prof. Muradi dan juga Pak Reza. Iya, selamat pagi. Iya, Pak Reza dulu Pak mungkin ya. Reza. Pak Reza? Ya. Iya, dari Ya, point of selamat view pagi. Bapak, bagaimana sih dengan pengiriman pasukan ke Gaza ini? Saya pikir Pak Prabowo menyebut mereka our sons and daughters ya. Jadi anak-anak kita itu sudah melewati pendidikan yang sangat disiplin tinggi di Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia atau dikenal dengan nama Indonesia Peace and Security Center atau IPSC di Sentul ya. Mereka sudah mendapat pendidikan yang sangat siap, kemudian dengan disiplin. Kalau mayoritas dari TNI, saya percaya TNI sudah memberikan mereka bekal pelatihan yang mendalam dan sehingga mereka siap secara fisik, mental untuk bertugas di kawasan Gaza tersebut. Saya tidak mempertanyakan kesiapan kita, karena kita sangat serius mempersiapkan diri. Kita sudah punya tradisi dari tahun 1950-an kita mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, ke berbagai kawasan krisis di Timur Tengah. Dan untuk itu bagaimanapun juga harus ada kesiapan khusus ya. Kesiapan khusus itu antara lain adalah kita hendaknya sadar bahwa lingkungan yang akan kita datangin itu bukan lingkungan yang biasa-biasa saja. Ini adalah lingkungan yang sudah porak-poranda selama puluhan tahun dan di lingkungan tersebut masih ada pasukan Israel. Kalau kita melihat file laporan dari PBB di Gaza Strip ya, kalau saya lihat laporan PBB tanggal 5 bulan 2 tahun 2026, hari Senin pagi itu masih kelihatan bahwa di situ masih ada wilayah-wilayah yang suka diserang oleh Israel, entah namanya airstrike, artillery shelling, dan juga land targeting begitu. Jadi ini adalah wilayah yang masih diserang oleh Israel, dan semoga anak-anak kita siap. Dan di wilayah tersebut ada saudara-saudari kita, masyarakat Palestina, yang hidupnya sudah sangat menderita, di mana mereka tahu persis bahwa yang sudah meninggal itu sekitar 72.032 orang, termasuk di dalamnya 20.000 anak-anak dan 13.000 wanita. Kemudian yang luka-luka itu adalah sekitar 171.661 orang, dan di antara itu terdapat 44.000 anak-anak dan 28.000 wanita. Jadi mereka itu kondisinya sengsara, duka nestapa, dan juga mereka masih ingat sangat banyak keluarga mereka yang wafat. Dalam kondisi seperti ini kita perhatikan pasukan Israel itu masih berkeliaran dan mereka masih memberikan berbagai larangan-larangan apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh tidak. Dan kalau kita perhatikan itu adalah keadaan psikologis yang akan dihadapi oleh our sons and daughters di Gaza tersebut. Pada saat yang sama, masyarakat itu yang ada, sekitar 1,5 juta itu, berada pada kondisi kesehatan yang sangat buruk. Okay. Di mana 40-70% itu tidak terlayani dengan baik. Jadi ini adalah kondisi psikologis yang nyata yang harus dihadapi oleh delegasi dari Indonesia di kawasan itu. Pada saat yang sama, Hamas juga tidak sembarangan percaya pada mereka yang datang. Karena itu tugas kita adalah untuk merangkul Hamas, kemudian berbaik-baik dengan Amerika. Dan kalaupun kita berkontak dengan Israel, hendaknya ada pihak yang netral. Jangan sampai Israel berpikir yang datang ini adalah pasukan Indonesia yang anti mereka ataupun yang menolak perintah dari Israel. Itu yang kita tolak gitu. Kita tidak berhubungan dengan Israel, tapi kita berhubungan dengan Amerika Serikat. Ya. Baik, ini dari sisi bagaimana kita sebagai Indonesia memiliki empati begitu ya terhadap our brother, sister, ataupun juga anak-anak kita di jalur Gaza ya. Saya kembali ke Prof. Muradi. Tapi Prof, ketika Indonesia memutuskan mengambil status anggota tetap di Board of Peace dan rencananya minggu depan Presiden Prabowo akan hadir langsung begitu ya dalam lawatannya dan juga pertemuan. Ini kan ada kontribusi juga sebesar $1 miliar sebagai kontribusi anggota. Nah, bagaimana ini juga apakah termasuk cara kita untuk bisa membantu wilayah tersebut seperti yang disampaikan oleh Pak Reza? Ya, kalau saya angka sebesar itu kan nggak kecil ya. Betul. Kalau misalnya kita misalnya dengan jumlah 16 sampai 17 T itu kita masukkan sebagai bagian dari persatuan anggota, maka kitanya harus aktif, Mbak. Aktif itu dua hal ya. Misalnya contoh ya, kita berinisiatif misalnya rumah sakit Indonesia yang sekarang tidak berfungsi di sana ya, itu kan jauh lebih kita mengusulkan proposal dan
Teguh Rejasa ya misalnya. Apakah memang itu dimungkinkan misalnya di luar yang sudah disepakati untuk pembangunan yang lain. Nah, kedua misalnya kita bisa kemudian membangun apa namanya apa saya nyebutnya apa saya apa shelter-shelter yang kemudian punya kepentingan untuk Indonesia di sana. Sejauh ini kan kalaupun itu definitif ya kita kan menjadi satu negara Muslim terbesar yang ikut dalam BOP yang saya kira ada beban politis yang saya kira nggak bisa dihilangkan tadi memastikan masuk di sana oleh komunitas yang ada di BOP sendiri. Artinya kalau di situ itu dilakukan, saya kira penting. Tapi kalau kemudian hanya ngasih 16 atau 17 T, kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain di sana, buat apa? Kenapa? Karena dana itu jauh lebih misalnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur misalnya di Gaza dan di Palestina. Dari situ baru kita bisa melihat bahwa emang ada untungnya, ada efeknya dengan pengembangan di sana. Dengan begitu kita bisa tetap berkontribusi sebagai bagian dari entitas negara, bukan hanya multilateral yang ada di BOP gitu, Pak. Prof, BOP ini kan di bawah kerangka dari inisiasinya adalah Amerika Serikat begitu ya pada saat Donald Trump dan ada dukungan khususkah dari resolusi Dewan Keamanan PBB, Prof? Ya, ini kan mandatnya sampai 2027 ya, tapi khusus Gaza sebenarnya. Tapi ini kan jadi kemudian sangat saya nyebutnya mungkin kasar ya, sangat kapitalistis ya dengan pendekatan pengembangan macam-macam seperti itu yang memang pada akhirnya jauh dari mandat yang diberikan PBB terhadap BOP ini. BOP kan hanya untuk Gaza sebenarnya kalau kita mau baca resolusi yang sudah ada gitu. Tapi poin pentingnya adalah beberapa negara besar kemudian mencoba melihat lebih jauh. Saya kira kita sebagai salah satu negara tanda kutip ya berpengaruh untuk dunia Islam, saya kira kita perlu kemudian mempertimbangkan betul. Jadi jangan sampai nanti kita menjadi hanya sebagai bagian dari anggota biasa. Dengan 17T, dengan kemudian kita punya politik luar negeri yang tegas terkait dengan Palestina, maka posisi kita harus jauh lebih bisa berpengaruh, termasuk misalnya memastikan bahwa 17T itu untuk pengembangan yang lain. Katakanlah kita misalnya kita bayar 17T, kita kemudian mengajukan proposal untuk pembangunan masjid rumah ibadah atau kemudian rumah sakit yang ada di Gaza dan Palestina seperti itu, Pak. Tanggapan Anda soal hal ini bagaimana, Pak Reza? Memang harus kita akui sudah terjadi pergeseran dari Board of Peace kan. Itu kan awalnya adalah United Nations Security Council nomor 2803. Itu yang menyatakan bahwa itu akan ada dibangun nanti di Gaza itu Executive Board, kemudian International Stabilization Force. Tapi dalam kenyataannya Donald Trump juga melakukan hal-hal yang lain. Misalnya ada yang namanya Trump League, kemudian beliau membangun BOP Charter, kemudian beliau membangun BOP Board Members, kemudian BOP Executive Board, kemudian ada lagi National Council of Authority for Gaza. Jadi ada struktur-struktur baru yang sebenarnya tidak ada di dalam Board of Peace. Tapi bagaimanapun juga, ya ini adalah kenyataan di lapangan, keputusan sudah kita buat, dan untuk itu kita tentunya harus komitmen begitu ya untuk tetap menjalankan, begitu? Kita menjalankan itu juga kritis di dalam, karena Pak Presiden mengatakan dalam pertemuan beliau Rabu lalu, beliau mengatakan kalau nanti kenyataannya BOP ini bertindak di luar kepentingan nasional Indonesia atau bertentangan dengan aspirasi Indonesia, yakni dalam ini kemerdekaan Palestina yang nantinya selanjutnya hidup damai, bersatu bersama, damai bertetangga baik dengan Israel. Kalau itu dilangkahi, kalau itu dinistakan, Indonesia bisa keluar setiap saat. Dan saya juga perhatikan yang namanya dana sekitar 17T itu kan belum jelas apakah sudah dikirim atau belum. Tapi bagaimanapun juga sikap kehati-hatian Indonesia harus dijalankan. Masyarakat sudah banyak memberikan saran kepada pemerintah agar berhati-hati, jangan sampai Indonesia menjadi remote control, jadi dikendalikan oleh Amerika Serikat. Dan untuk itu ya kita harus sangat tegas. Dan untuk itu walaupun kesiapan anak-anak kita itu sudah berjalan sangat baik, seperti kita ketahui Pak Kasat sudah menyatakan itu, tapi bagaimanapun juga anak-anak itu harus disiapkan untuk mengetahui bagaimana situasi di Palestina, di kawasan Gaza sekarang. Ini adalah situasi yang berubah dengan sangat cepat, dan situasi itu kita berhadapan dengan lingkungan masyarakat
yang sedang susah tidak terpenuhi hajat hidup mereka. Kalau kita dengan enak menyebut sandang, pangan, papan, kesehatan, infrastruktur, di sana tidak ada begitu. Yang terjadi adalah masyarakat yang sedang kehilangan rasa percaya diri, masyarakat yang serba ketakutan. Pada saat itu kita nanti akan berurusan dengan hal-hal yang misalnya cuaca lah, lingkungan yang belum tentu bersahabat. Kemudian juga belum tentu masyarakat itu mengerti yang datang ini Indonesia. Mereka masih berpikir Indonesia yang mana? Apakah Indonesia yang biasa datang dengan misi PBB atau sekarang Indonesia yang berada di bawah koordinasi dengan Amerika Serikat? Ini yang harus kita siapkan sejak dini. Baik, kita tunggu jawaban seperti apa dari pemerintah. Bapak, terima kasih banyak waktunya sudah memberikan insight pagi hari ini. Selamat pagi Prof. Muradi dan juga selamat pagi untuk Pak Reza. Terima kasih Mbak, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Reza. Terima kasih Mbak. Terima kasih Wilujeng. Salam di Universitas Presiden di Jakarta. Terima kasih. Demikian tadi kami hadirkan dua narasumber, Guru Besar Bidang Politik dan Keamanan dari Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi dan juga pakar hubungan internasional Teguh Reza Shah.